Ada yang berani mimpin? Siapa kemarin terakhir siapa? Kira-kira ada yang bajunya belum rapi apa belum? Ada yang belum rapi, misalnya bajunya masih berulang, terus kancingnya ada yang belum dibenerin. Udah rapi semua? Oke. Setelah dicek kerapihannya, sekarang coba lihat kanan kiri adakah sampah? Tidak ada ya, masih belum rapi. Masuk semua ya. Oke, berarti ini kill masuk semua. Kemarin pas beli berapa ngajar di sini ada salah satu teman kita yang tidak masuk. Mas siapa ini? Mas Galih, kenapa kemarin nggak masuk Mas? Saudara yang meninggal. Oh, saudara ada yang meninggal. Nanti kita lanjutin ke materi ya. Oke, nah yang apa Bu Lida udah sampaikan nanti tak sampaikan setelah ini ke Mas Galih. Terus pada pagi hari ini nanti Bu Lida akan melanjutkan tentang pantun. Kalau kita kemarin belajar tentang ada pengertian pantun, terus apa lagi ciri-ciri pantun. Ada berapa ciri-ciri kemarin? Ada? Terus setelah ciri-ciri ada jenis juga. Yang kita pelajari kemarin jenis pantun ada berapa? 3 apa aja coba? Nah, sekarang kita akan belajar jenis pantun juga, tapi berdasarkan dengan usia. Oke? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis jenis pantun berdasarkan usia dengan tepat. Jadi setelah kita belajar tentang jenis pantun berdasarkan usia, nanti kalian bisa menganalisis. Misalkan ada pengertian pantun, jenis pantun dan lain sebagainya. Langsung aja. Kira-kira ini ada gambar apa ini? Borobudur. Candi. Tadi Borobudur. Borobudur, Candi Borobudur. Letaknya di mana? Letaknya di tempatnya Bunda mana? Oh,
Ya, tepatnya gereja ada di Telomoyo, tapi lebih tepatnya ada di Kabupaten Magelang. Dari rumahnya Bu Lida itu kira-kira 1 jam sampai Candi Borobudur. Ya, ada yang udah pernah ke sana? Oh, berarti udah pernah ke sana? Kapan-kapan kalau kapan-kapan ngejain sama orang tua kalian, Pak, Bu, yuk main ke Candi Borobudur. Nanti nek main ke sana mampir ke rumah Ibu Lida boleh. Tapi lewat ya. Oke, setelah Bu Lida paparkan ada Candi Borobudur, kira-kira kan kemarin kita udah belajar tentang jenis pantun. Nah, kira-kira adakah yang berani membuat pantun tentang Candi Borobudur? Kalau ada yang berani, Bu Lida kasih riwet. Riwet itu tak kasih penghargaan. Besok tak kasih sesuatu. Ada yang berani, ya sesuatu kan nggak boleh digantikan. Ya, tak hitung 1 sampai 5. Kalau ada yang berani, Bu Lida kasih penghargaan. Ininya nanti pas buatnya tak kasih waktu. Tapi sekarang Bu Lida mau tanya adakah yang berani dulu. Tak hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3. Tak contohkan dulu. Ayo, ini ada contoh tentang Candi Borobudur. Adik saya sedang pergi berenang. Teman saya sedang bermain lumpur. Jika kamu ingin bersenang-senang, ayo pergi ke Candi Borobudur. Oke? Gak boleh sama ini ya. Ini penting buat sendiri. Yuk, sekarang Bu Lida tanya lagi. Tak hitung 1 sampai 5. Adakah yang berani membuat 1, 2, 3, 4. Oke, berani? Iya. Sekarang pakai buku dicatat tidak apa-apa. Mbak siapa ini namanya? Ada Mbak Taninya. Ada Mbak Tania yang berani membuat pantun tentang Candi Borobudur. Nah, sekarang Bu Lida kasih waktu 5 menit kok? Oke, Bu Lida kasih waktu 5 menit buat membuat, ya. Nah, sekarang tadi kan contohnya dari ini kan udah tak bacakan tadi. Sekarang gambar yang kedua ini gambar apa? Sekolahnya siapa? Sekolahnya kita semua. Oke. Iya, ini mana yang lama? Sekarang Bu Lida tanya. Dari gambar ini, kan kalian ada di tempat sini. Mesti kan ada banyak sekali cerita. Nah, sekarang Bu Lida tanya. Adakah yang berani membuat pantun dengan jenis bebas jenis apapun dengan bertemakan SD Kumpul Rejo atau sekolah? Ya? Atau sekolah. Bisa kalian, misalnya kalian senang di sekolah ini karena bertemu dengan teman ini, atau saya senang sekolah sini karena ada guru ini. Boleh, terserah kalian. Yang penting temanya sekolah. Sekarang kita hitung 1 sampai 5. Adakah yang berani membuat lagi? Nah, tadi udah cewek. Sekarang yang laki-laki boleh ya? Atau yang perempuan laki juga boleh. Kita hitung 1 sampai 5. 1. Hah? Apa? Ada yang ngomong enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa namanya? Oke.
Boleh, oke. Berarti cukup ya? Boleh. Yuk. Sekarang silahkan Mas Akbar sama Mbak Tania. Tak kasih 5 menit untuk mengerjakan dulu. Yang lain mendengarkan Belida. Contoh dari pantun sekolah itu gimana sih, Bu? Ini ada contohnya. Jalan berlumpur dan kumuh. Aku melihatnya sungguh terpaku. Walau seragam sekolah telah lusuh, ilmu kudapatkan dari sekolah. Benar nggak? Lusuh itu apa lusuh? Rusuknya Kalau seragamnya Belida udah lusuh berarti kusut. Kusut. Ibaratnya kalau misalnya kan seragam sekolah biasanya kan merah putih, biasanya udah agak memudar. Tapi meskipun seragamnya memudar, ilmu kudapatkan dari sekolah. Potong saja. Ayo, sekarang Mbak Tania mau kelas sini. Enggak apa-apa, ayo. Kamu mau di sini. Yang keras ya. Oke. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke kota baru. Jangan lupa beli roti. Ayo kita petani teman-temanku supaya tidak menyesal nanti. Oke, tepuk tangan buat Mbak Tania. Ya. Terus Mas Akbar sudah selesai? Tinggal bikin sambilan. Oke. Kenapa terlihat tidak bersemangat seperti biasanya? Ada sedih kok. Ada ingin main keluar bersama teman-teman. Ada ikan ditaruh di meja. Kucing hilang, tak kemana? Ada di rumah aja karena virus ada di mana-mana. Tapi kak, kenapa ya? Akhir-akhir ini Adek merasa tidak enak badan karena diam di rumah. Apa ada olahraga akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Adek tidak pernah olahraga kak. Buah kelapa, buah kurma kakak beli di pasar pusat. Adek manis, ayo berolahraga agar badan menjadi sehat. Buah kelapa, buah jambu. Ya udah yuk, kita senang ikut ibu. Kira-kira dari video itu tentang apa? Kan tadi pakai tiga pantun. Itu tentang apa? Yang barisan sini dulu apa? Tentang kesehatan ada lagi? Nasihat ada lagi? Virus ada lagi? Apa? Tentang apa? Oh, ayo olahraga. Ada lagi? Yang barisan itu kira-kira ada dari video itu tadi kira-kira apa pesannya? Tentang apa? Hah? Tentang apa tadi? Tentang kesehatan. Oke. Lanjut ya. Mantap, sudah selesai. Tinggal bikin sambilan. Belum? Lanjut, setelah tadi ada 2 tempat, sekarang Belida mau lanjut. Nah, coba ada yang bisa membaca tentang apa ini? Pantun berdasarkan usia. Pantun berdasarkan usia. Pantun berdasarkan usia itu dibedakan menjadi 3. Ada 3 pantun berdasarkan usia. Yang pertama ada pantun anak. Pantun anak. Yang kedua ada pantun muda. Oke, setelah anak muda. Terus berarti yang terakhir pantun tua. Sekali lagi, pantun berdasarkan usia dibedakan menjadi 3. Yang pertama pantun anak. Yang kedua pantun muda. Yang ketiga
Lanjut. Nah, yang pertama itu ada pantun anak. Pantun anak ini berisi tentang dunia anak-anak. Bisa berupa pantun jenaka, pantun kedukaan, maupun pantun teka-teki. Intinya, pantun ini lebih banyak menggambarkan soal makna sukacita dan dukacita yang dialami anak-anak. Oke? Jadi pantun anak ini perasaan ketika kalian menjadi anak. Itu kira-kira apa? Boleh perasaan yang senang, boleh perasaan yang susah. Misalnya Bu Lida masih kecil. Terus Bu Lida di sekolah itu merasa senang. Karena apa? Karena bertemu dengan teman-teman yang banyak. Nah, perasaan Bu Lida itu terus Bu Lida tuangkan ke dalam pantun. Berarti pantunnya senang apa susah? Senang. Kalau perasaan susah kira-kira apa? Ada yang berani mencontohkan? Susah atau duka cita. Perasaan susah. Ada yang berani? Enggak pantun tapi cuma misalkan perasaan susah dalam keadaan apa gitu. Ada yang berani? Nah, misalkan perasaan susah Bu Lida ambil dari lingkungan sekolah aja. Perasaan susah Bu Lida kenapa? Ketika pulang sekolah ternyata Bu Lida naik ke tangga, itu kesandung terus jatuh. Terus ininya lututnya sakit, berarti itu senang apa susah? Angil. Apa? Angil. Oke, lanjut. Contoh dari pantun anak. Ada yang berani membaca? Cuma membaca loh ini loh. Yuk, yang keras. Jelas kekotaan, tidak lupa memberi kabar. Hari ini begitu gembira mendapat nilai bagus. Ulangi, jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli gabah. Hati ini begitu gembira mendapat nilai bagus di sekolah. Sekarang Bu Lida tanya, isi dari pantun ini tentang apa? Tentang nilai. Isinya itu di baris ke baris berapa? 3 dan ulangi lagi coba. Masih ingat nggak kemarin yang Bu Lida sampaikan? Sampiran itu ada barisan ke berapa? Sedangkan isi 3 dan terus sekarang Bu Lida tanya, jumlah suku kata dari pantun kemarin berapa? Yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya berikut tadi. Yang sebelah kiri sini sajak dari pantun kemarin apa? Pantun itu sajak A B. Oke. Terus yang sebelah kiri juga. Sekarang Bu Lida tanya, pantun itu dalam satu bait ada berapa baris? Ada 4. Oke. Lanjut. Setelah pantun anak, yang kedua ada pantun nikah. Pantun muda. Ini siapa namanya? Mbak. Oke, Mbak. Yang kedua tadi ada pantun apa ini? Ada pantun muda. Bisa membacakan? Yuk. Yang kedua ada pantun muda. Pantun muda ini bermakna atau biasanya berisi bisa perkenalan. Biasanya kalau orang muda kan misalnya pergi kemana terus ketemu sama orang baru berarti perkenalan enggak? Nah, ada terus hubungan asmara, mesti pada tahu semua kan? Hubungan asmara atau jatuh cinta, oke? Sekarang yang ketiga ada rumah tangga. Yang keempat perasaan pribadi dan yang terakhir itu nasib.
Jadi pantun muda itu sebuah pantun yang berisi perasaan seseorang ketika muda, ya, yang isinya apa tadi? Perkenalan, hubungan asmara dan lain sebagainya. Nah, contoh dari pantun muda apa? Ada yang berani mencontohkan yang cewek, yang perempuan? Pilih. Yang itu siapa namanya, Mbak? Siapa? Yuk, belajar. Bisa dibacakan yang keras? Contoh pantun. Ini. Kelihatan nggak? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Kenapa ketawa? Contoh dari pantun muda, ini dibacakan sekali lagi. Langit itu warnanya biru, siang hari cuaca cerah, hati ini begitu rindu, ingin jumpa kekasih tercinta. Nah, sekarang beli datanya. Isi dari pantun muda ini itu tentang apa? Tentang perkenalan kah? Tentang rumah tangga kah? Tentang hubungan asmara kah? Tentang apa? Hubungan asmara. Mas, siapa yang Mas Akbar udah? Yuk, Mas Rizky. bacakan yang keras. Mas Akbar akan bacakan hasil dari membuat pantun yang bertemakan apa tadi, Mas? SD, kumpul. Yuk, yang keras ya. 1, 2, 3. Si orang menambah, si tongkol pun ketakutan tak bilang. Walau ada hujan yang menghadang, aku tetap berangkat mencari. Yuk, tepuk tangan buat Mas Akbar. Ini salah satu karya dari kelas 5, membuat pantun tentang SD, kumpul, rejo. Terus tadi ada yang perempuan, Mbak siapa? Mbak Tania itu membuat tentang Candi Borobudur. Oke, makasih ya. Nah, lanjut. Setelah pantun muda berarti ada pantun apa? Nah, sekarang bisa bacakan. Pantun tua adalah jenis pantun yang berhubungan dengan masa tua atau orang tua. Bisa bertemakan budaya, agama, atau nasihat. Nah, jadi pantun tua ini biasanya berisi sebuah nasihat. Kalau orang tua kan biasanya menasihati, intinya gitu aja. Contohnya gimana? Nih, ada yang berani? Mas siapa itu? Oh iya, siapa namanya? Abio. Mas Abio, dibaca yang keras ya. 1, 2, 3. Pergi ke pasar membeli anggur, rasanya enak, bikin hati senang, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak suka sembahyang. Nah, amanat atau pesan dari pantun ini kira-kira apa? Semasa itu harusnya sering bersejarah. Ya? Agar tidak menangis. Nah, isinya atau amanatnya itu kalian tinggal membaca di 3 dan 4 aja. Tentang apa sih? Tentang tidak suka sembahyang. Oke, teringat badan tidak suka sembahyang, menangis mayat itu berbuat benar dan sama Akbar. Nah, sekarang beri datanya. Tanya dari pantun ya, kira-kira di jalanan ada tupai. Tupainya mendekati satpam. Materi sudah selesai. Apakah ada yang belum paham? Dari ketiga jenis pantun tadi, adakah yang belum paham? Coba beri diulas lagi. Yang pertama tadi ada pantun apa? Pantun anak biasanya berisi tentang
Kesenangan anak, perasaan anak, ketika anak-anak. Oke. Yang kedua ada pantun. Pantun puja isinya apa? Perkenalan. Terus perasaan pribadi. Yang ketiga, yang terakhir tadi ada apa? Orang tua, pantun tua. Pantun tua isinya tentang apa? Oke, agama, budaya. Sekarang kalau misalkan ini ada pertanyaan. Misalkan ada pertanyaan, bisakah kalian membuat pantun dengan 3 jenis tersebut? Bisa? Coba. Sekarang kalau yang apa udah bisa, ngomong bisa aja yang keras. Kalau nggak bisa, tunjuk tangan aja. Udah bisakah membuat ketiga jenis pantun di depan? Bisa. Bisa ya? Ada yang belum bisa? Belum bisanya kenapa? Belum paham? Ya, belum paham. Kemarin kan Mas Gali belum apa ini? Pas ketika Bu Lida masuk pertama kan nggak masuk ya? Jadi sekarang mengikuti dulu. Habis ini nanti Bu Lida jelaskan. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi Bu Lida itu ada game. Game namanya tebak kata. Kalian udah game tebak kata kalian udah pernah lihat? Biasanya di HP kan ada. Misalkan ada gambar dirangkai menjadi kata apa? Ada yang tahu? Sebelum Bu Lida lanjut, sekarang Bu Lida punya tebak kata. Yang berani menjawab kayak tadi, besok Bu Lida kasih ribet atau penghargaan. Ribet atau penghargaan. Yuk siap-siap ya. Bu Lida kasih waktu berapa ya? 1 menit aja buat mikir. 1 menit. Ada 2 gambar kok, ya. Gambar nomor 1 dimulai dari sekarang. Potongan harga. Potongan. Udah pernah lihat? Oh iya. Coba kok bisa potongan harga? Kok bisa potongan harga? Ini namanya apa ini? Lanjut gambar yang kedua. Gak ada 1 menit bisa. Testing nggak belajar lagi ya? Nanti tambah ide ya. Tahu. Yuk, gambar yang kedua dimulai dari sekarang. Yuk. Tuang. Anak kok bisa tuang air sekarang gimana Mas? Berarti jadi Mas Abdul lagi.
Yang terakhir ada dari ada 20, benar? Oh, yang ya. Ini buat apa, Bu? Ini nanti Bu Lida buat untuk membagi kelompok secara acak. Oke, kalau kemarin kan udah bosan berhitung dari kanan, dari belakang, sana udah bosan kan, sekarang Bu Lida bagi kelompok dengan menggunakan ini. Oke, caranya gimana? Nanti kalian milih salah satu angka aja. Nanti Bu Lida yang bukain. Salah satu angka yang ada di sini silahkan dipilih. Oke. Terus tak kasih ke kalian. Yang kan ini ada 5 kelompok. Berarti satu kelompok berapa? Ada yang 4. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Aku. Bentar kan belum. Yang pertama mulai yang buka Bu Lida apa kalian? Bu Lida dulu ya. Sekarang tanggal berapa ya? 6. Coba Bu Lida buka. Nomor ini kira-kira motor siapa? Motor yang mana ya? Oh ini. Oke. Sekarang Mbak Oka, silahkan pilih salah satu angka. Nah, sekarang Mbak Oka kan masuk ke dalam kelompok 1. Berarti masih nyari 3 orang lagi. Oke, sekarang pilih satu angka dulu. Yuk, nomor berapa? Ayo, 1. 9. Oke, berarti berdua anak. Sekarang Mbak Kaya silahkan pilih angkanya lagi. 1, 2, 3. 3 mana 3? Ketika masalah. Tika, Ovel, Kaila, Tika. Berarti satu lagi. Sekarang Tika silahkan pilih salah satu nomor. 12, boleh? Sekarang langsung aja yang kelompok 1 juga di sini. Yuk, yang kelompok 1. Silahkan pilih. Ya duduk dulu. Kalau duduk. yang Yang lain berdiri. Nah, yang yang belum dipanggil berdiri di belakang sini. Oke, lanjut. Mbak Wangi tadi mana Wangi? Oke. Wangi silahkan sekarang pilih salah satu angka. Di kelompok 2 ya berarti ya. Berapa? Mana? Oke, berarti masuk ke
itu ada pertanyaan, buatlah 2 pantun yang ditujukan untuk kelompok. Misalnya ini kan ada kelompok 5 kelompok. Ini lalu nasi ini. Nah, kelompok 1 membuat pantun tentang kelompok 7. Kelompok 2 membuat pantun tentang kelompok 3. Nah, yang kelompok 3 membuat pantun tentang kelompok 4. Yang kelompok 4 membuat pantun tentang kelompok 5. Di terakhir ini, di lembar terakhir ada lembar kecil banget. Ini untuk apa? Jangan dikasihkan ke kelompok lain. Ini untuk apa? Nanti ketika kalian presentasi, kalian memberikan pertanyaan ini kepada kelompok lain. Oke? Jangan dikasih tahu ke siapapun kecuali kelompok sendiri. Oke? Kelompok 1. Ini kelompok 5 khusus kelompok 5 bikin untuk kelompok 1. Oke. Yuk. Ini keempat. Yuk. Caranya gimana? Pembagian tugas. Kan itu ada beberapa pertanyaan. Silakan dibagi tugas setiap anggotanya biar cepat. Oke? Yuk, bisa dimulai dari sekarang. Apa mau masuk video? Nanti istirahatnya misalnya agak baik kalau kamu misalnya belum selesai dilanjut dulu. Kalau nanti istirahatnya boleh waktu, paham ya? Paham ya? Ada yang masalahnya apa? Kulitnya. Ada yang mau tanya? Boleh. Yang penting sampiran sama ini. Yuk, 3 menit lagi. Kalau nggak bisa jawab, yang ini nggak usah dijawab, yang ini aja. Ini untuk kelompok berapa? Kelompok 5 sama tadi yang berarti gimana? Nanti berarti yang jawab itu kelompok 3 ya. Berdiri aja ya. Oke, ingat ya, kreatif dan
Jika kamu pintar sekali, hal apa yang naik tapi tidak pernah turun? Iya. Oke, benar. Jawab. Sekarang kelompok 2 silakan yang mau bacakan siapa? Kelas kelompok 2 berarti untuk kelompok 3 ya, dengarkan ya. Nomor 3 fokus. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa membeli banyaknya anggotanya membuat tugasmu cepat selesai. Oke. Buat tugasmu cepat selesai. Terus satu lagi. Duduk tinggi di atas sekali. Bukan bulan, bukan matahari. Bila malam ia berseri, bila siang ia berganti. Apakah itu? Gampang. Apa? Ulangi lagi. Yang keras. Yang keras. Yang keras. Iya, ya, Pak. Duduk tinggi di atas sekali, bukan bulan, bukan matahari. Bila malam ia berseri, bila siang ia berganti. Ayo, apa? Iya. Kelas 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya? Siap-siap. Jawaban tahu deh. Kumbang, kumbang benar apa salah? Benar apa? Oke, yuk lanjut sama 3 yang membacakan siapa? Kelompok 4 fokus. Kelompok 4 mendengarkan. Jalan-jalan di pasar dari jam 4 bisa tahu jalanan tidak utama ingin mendengar suara manusia. Ingat enggak? Ingat. Oke, sip. Satu lagi. Jikalau ingin menangkap lava, cobalah masak dengan buat. Jikalau kamu bisa menata apa namanya bertanduk di mulut. Hewan yang bertanduk ada hewan yang bertanduk di mulut. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Gajah benar apa salah? Yang benar apa? Nyamuk. Benar nggak? Benar kan? Jawab. Beri waktu buat kelompok 3. Sekarang bagian kelompok 4. Yang membaca siapa? Oke, kelompok 5 fokus ya. Di sana ada pohon mangga enak dimakan saat buka puasa. Kelompok mana yang luar biasa? Jelas kelompok 5 yang menang. Wih. Dan sekarang ya, cerdas kecil lagi. Ini berarti pria, dan sekalian Di berani. taman ada bunga melati sedang disiram oleh Pak Yuda. Warna yang sangat wangi. Bagus ya. Ya sekarang lanjut ya. Ada situan dari mana? Dan ternyata bunga melati. Sekali kembali memang bijaksana. Binatang apa? Binatang apa tanduk di kaki? Aku ngerti habis sholat. Apa? Binatang apa tanduk di kaki? Kelompok 5 entah itu. 1, 2, 3, 4. Ayam jago. Ayam jago benar? Ayam jantan. Oke benar. Ayam jago atau ayam? Sekarang berarti kelompok 1. Yo, Yo, 1. Yang keras ya. Berdiri. 1, 2, 3. Aku pergi bersama paman, pergi memancing melihat buaya. Kelompok 1 punya keistimewaan karena anggotanya siswa putri semua. Wih, Bilang ya. Udah, ada lagi? Oke. Ada yang kata kecil, baca. Mendengar ayah sedang masak, ternyata bikin ayam panggang. Kalau adik pintar menebak, ular apa yang ada di pinggang?
baik itu mana, yang pantunnya kreatif itu mana, kan beda bernilai. Nah, dari kelompok 1 sampai 5 yang bikin pantunnya dan diskusinya baik dan kreatif itu adalah kelompok coba sekarang kelompok mana? Yuk, tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 4 ribetnya besok ya. Oke. Nah, sekarang Bulida tutup. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan sekarang kalian boleh istirahat dulu sampai jam 9.15. 9.15 menit ya. Ya, silakan istirahat.